Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, fatamasya ilal baghdad wala tangsa ihmilur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Awal Bintang Ramadan, perwakilan dari PMR Unit SMP Negeri 2 Paciran. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kalian semua, Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Teman-teman, masih ingat tidakkah kalian akan kejadian yang terjadi akhir tahun lalu ini? Apa? Gunung meletus? Yaps, betul sekali. Di saat pandemi ini, tepatnya pada akhir tahun lalu ini, kita dikejutkan akan terjadinya letusan Gunung Semeru di Lumajang. Oleh karena itu, agar kita lebih waspada dan lebih siaga akan terjadinya bencana, maka simak dan perhatikan materi berikut ini. Gunung api. Indonesia terletak pada pertemuan 3 kerak bumi utama. 1 lempeng Eurasia, 2 lempeng Pasifik, 3 lempeng Indo-Australia, yang masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Pergerakan yang terjadi sejak jutaan tahun lalu inilah yang menyebabkan adanya rangkaian gunung aktif di Indonesia. Letusan gunung api. Apa sih letusan gunung api itu? Letusan gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas bertekanan tinggi dari perut bumi. Letusan gunung api membawa batu dan juga pasir yang bisa menyembur hingga jarak 18 km, sedangkan lavanya bisa sampai jarak 90 km. Apa sih bahaya letusan gunung aktif itu? Bahaya letusan gunung aktif menimbulkan magma atau lava yang biasanya kita sebut dengan lahar. Di samping itu juga, letusan gunung aktif menimbulkan 1. Hujan abu, 2. Awan panas atau wedus gembel, 3. Aliran lumpur, 4. Kebakaran hutan, 5. Gas beracun, 6. Gempa bumi, dan yang terakhir gelombang tsunami. Bahaya letusan gunung api dibedakan jadi 2 kategori. 1. Bahaya primer atau bahaya langsung, 2. Bahaya sekunder atau bahaya tidak langsung. Kesiapsiagaan letusan gunung api. Teman-teman, sebelum terjadinya letusan gunung api, kita harus selalu siap siaga. Pemerintah melalui Pemusatan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau melakukan pengawasan pada gunung aktif di Indonesia. Tingkatan isyarat gunung aktif di Indonesia. 1. Status awas. Pada situasi ini, gunung aktif menunjukkan akan meletus atau kritis. 2. Status waspada. Pada situasi ini, gunung aktif menunjukkan tanda-tanda akan meletus. 3. Status awas. Pada situasi ini, gunung aktif menunjukkan aktivitasnya yang cenderung di atas batas normal. 4. Status normal. Tidak ada aktivitas magma apapun. Pemerintah hanya melakukan pengamatan secara rutin. Ingat ya teman-teman, meskipun pemerintah sudah melakukan pengawasan penuh pada gunung aktif, kita harus tetap waspada. Oleh karena itu, jika kita tinggal dengan gunung aktif, maka carilah informasi tentang status gunung aktif di tempat tinggal kita. Apa sih kira-kira yang harus kita lakukan bila gunung aktif meletus dan setelahnya? 1. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Ikuti himbauan mengungsi. 2. Tutuplah pintu dan jendela rumah Anda rapat. 3. Jika berada di luar, maka carilah tempat berlindung yang aman. 4. Lindungi juga dirimu dari hujan abu. Kenakan baju, rok atau celana, masker, topi,
dan penutup wajah. Setelah gunung api meletus. 1. Jika kita mengungsi, maka kembalilah ke tempat tinggal kita ketika keadaan dinyatakan benar-benar aman. 2. Bersihkan atap rumah dari timbunan api. 3. Lindungi juga dirimu dari hujan abu. 4. Jika mampu, maka bantulah orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, perlu kalian ketahui, meskipun gunung aktif menimbulkan bahaya yang begitu besar, akan tetapi banyak manfaatnya juga loh. Apa itu? 1. Mineral yang dikeluarkan oleh gunung aktif bisa menyuburkan lereng sekitar gunung. 2. Biasanya energi panas dari letusan gunung api akan dijadikan pembangkit listrik. 3. Gunung aktif akan dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Ngomong-ngomong soal tempat tujuan wisata, sekarang ini kan lagi masa pandemi. Jadi teman-teman semua gak boleh keluar rumah dan selalu ingat akan protokol kesehatan. Gunakan disinfektan, masker, dan jaga jarak 1 meter. Sekian dari saya. Materi telah usai. Sekian dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.